ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan serta limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya, tidak lain dan tidak bukan duduk mempelajari ilmu agama, dan ini merupakan salah satu tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla pada diri seorang muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia pada urusan agamanya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberkahi majlis kita serta memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menyelesaikan target mempelajari kitab puasa dari dua kitab. Yang pertama Manhajus Salikin, kemudian yang kedua kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, insyaallah. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, mempelajari fikih atau hukum-hukum berkaitan tentang puasa sebelum masuknya bulan puasa itu merupakan salah satu sarana dan cara agar puasa kita lebih bermakna dan agar puasa kita membuahkan taqwa. Kemudian sebagai bentuk perealisasian terhadap kaidah, apa yang wajib diamalkan maka wajib diketahui terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ma'asyiral ikhwah, yang ketiga ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, ini bagian daripada memperhatikan fikih momentum, yaitu beberapa masalah yang diikat dengan waktu atau tempat tertentu. Maka hendaknya seseorang mempelajari sesuatu pada waktunya atau pada tempatnya. Ketika seorang misalnya ingin memasuki bulan Ramadan, maka dia mempelajari apa-apa saja yang perlu untuk diamalkan dan dipelajari sebelum bulan Ramadan itu tiba. Ketika seorang hendak berumrah, ketika seorang hendak berhaji, maka di saat seperti itu dia diperintahkan untuk mempelajari apa-apa saja yang perlu untuk dia pelajari daripada perkara haji dan umrah, karena momentum yang akan dia lalui dan ia temui. Nah, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'a, tanpa memperpanjang muqaddimah, insyaallah tabaraka wa taala kita mulai dari kitab puasa dari Manhajus Salikin karangan Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma lana wa li syekhina wa lil muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kitab siyam.
Al-aslu fihi qawlu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Al-ayat. Yang artinya dalil tentang masalah puasa ini adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, Syekh Abdul Rahman bin Nasr bin Sa'di rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Manhajus Salikin, karangan beliau Kitabus Shiyam. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kitab puasa. Maknanya kitab yang berisi tentang hukum-hukum serta fikih berkenaan tentang puasa. Dan puasa itu secara bahasa Arab artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Dikatakan kepada orang yang menahan dirinya dari makan, minum, bergerak, dan dari berbicara sebagai seorang yang berpuasa. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla berkenaan tentang seseorang atau suara yang didengar oleh Maryam alaihissalam dari bawahnya berkata kepada Maryam, ya faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Tatkala engkau membawa bayi ini kepada kaummu, maka niscaya kaum Maryam akan bertanya kepada Maryam, ini bayi dari mana? Maka jawablah, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Ar-Rahman untuk melakukan saum. Dan makna saum di sini kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma adalah samtan, yaitu Maryam bernazar untuk tidak berbicara sama sekali. Maka definisi as-saum secara bahasa Arab artinya al-imsak, menahan diri. Siapa yang menahan dirinya dari makan disebut saum, disebut saim. Siapa yang menahan dirinya dari minum disebut saim. Siapa yang menahan dirinya dari bergerak dan beraktivitas disebut saim. Dan siapa yang menahan diri dari tidak berkata-kata dan tidak berbicara disebut saim. Adapun secara istilah syariat ma'asyiral muslimin, siyam atau puasa tersebut maknanya adalah imsakum biniyah an asya'a ma'lumah min 'abdin ma'lum fi waqtin ma'lum. Artinya ma'asyiral ikhwah, puasa secara istilah syariat menahan diri dengan niat. Jadi niat di dalam berpuasa harus ada, karena memang itulah nantinya akan membedakan mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Dan niat seseorang yang berpuasa adalah taqarrub ila Allah Azza wa Jalla, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang telah diketahui maknanya dari pembatal-pembatal puasa. Pada babnya nanti akan kita jelaskan apa saja pembatal-pembatal puasa tersebut. Min 'abdin ma'lum, dari hamba yang telah diketahui sifat dan kriterianya, fi waqtin ma'lum, pada waktu yang telah diketahui. Jadi puasa tersebut adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dimulai dari terbitnya fajar kemudian berakhir dengan tenggelamnya matahari. Ini definisi saum secara istilah syariat. Kemudian Syekh rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan dalil yang menunjukkan wajibnya puasa firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ma'asyiral ikhwah, puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Sehingga dari sini kita dapat memastikan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 9 kali selama hidupnya. Dan kebanyakan daripada puasa beliau sallallahu alaihi wasallam berjumlah 29 hari. Karena memang bilangan bulan di dalam Islam terkadang 29, terkadang 30. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bahwa kita wajib puasa sebagaimana orang dahulu wajib juga untuk berpuasa. Di sini Allah Azza wa Jalla tidak sedang ingin menjelaskan kepada kita bahwa cara puasa orang dulu sama dengan puasa kita, enggak.
tapi ada tasliyah, ada hiburan dari Allah Azza wa Jalla untuk kita. Wahai orang-orang Islam, jangan bersedih. Sebagaimana kalian wajib puasa, orang dulu juga wajib berpuasa. Dan makin dapat kita mengetahui ma'asyiral ikhwah bahwa puasa tersebut merupakan ibadah yang agung. Tatkala Allah Azza wa Jalla jadikan puasa tersebut pada umat terdahulu, kemudian Allah sempurnakan kewajiban tersebut pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat diketahui bahwa puasa tersebut merupakan amal agung yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tujuan dari puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mesti kita tanyakan pada setiap diri kita, setiap berlalu Ramadan, apakah saya sudah menjadi pribadi yang lebih bertakwa atau tidak? Nah, Assalamualaikum. Wajibu siyam Ramadan 'ala kulli muslimin balighin akilin qadirin 'ala shaumi bi ru'yati hilalihi aw ikmal sya'bana 30 yawman. Artinya diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan atas setiap yang pertama muslim. Nah, sekarang kita masuk kriteria orang yang diwajibkan atasnya puasa. Kata beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, wa yajibu siyamu Ramadan, dan wajib puasa Ramadan itu untuk dilaksanakan. Dan wajibnya puasa Ramadan ini adalah bagian daripada perkara agama yang wajib untuk diketahui secara darurah. Maka siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, dia tinggalkan puasa atas dasar pengingkaran terhadap hukum wajibnya puasa tersebut, maka dia kafir, keluar dari Islam, halal darahnya, dan dihukum had oleh waliul amril muslimin. Nah, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, kata beliau rahimahullah, wajib puasa Ramadan atas setiap muslim. Ini yang pertama. Berarti keluar dari konteks muslim ini orang-orang kafir. Cuman wallahu tabaraka wa ta'ala alam, yang diinginkan oleh penulis Syekh Abdul Rahman ibn Nasr As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wajib di sini maknanya sah. Maknanya tidak sah puasa Ramadan kecuali dilakukan oleh orang muslim. Nah, ma'asyiral ikhwah, apakah orang kafir wajib untuk berpuasa? Orang kafir wajib berpuasa? Hah? Wajib atau enggak? Nah, orang kafir secara asal dituntut untuk menjalankan perintah-perintah syariat sebagaimana mereka dituntut untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla berkenaan tentang dialog penduduk surga dengan penduduk neraka. Di dalam surah Al-Muddathir Allah abadikan itu. Ma salakakum fi saqar. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Kemudian kata penduduk neraka tersebut, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kata Allah, yaitu orang-orang kafir di dalam neraka saqar, kami dahulu bukanlah termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Maka dari sini para ulama dan para fuqaha kita, jumhur mayoritas mengatakan bahwa secara asal orang-orang kafir tersebut diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalankan perintah-perintah syariat sebagaimana mereka dituntut untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka secara asal mereka wajib salat. Secara asal mereka wajib puasa. Apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk lelaki-lelaki kaum muslimin, berlaku pula pengharaman tersebut untuk lelaki-lelaki mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla haramkan bagi kita emas dan sutra, haram bagi mereka untuk memakai emas dan sutra. Maka dari sini kita dapat mengambil kesimpulan hukum haramnya untuk memberikan makan dan minum orang kafir di siang hari bulan Ramadan. Namun apabila mereka makan dari makanan sendiri dengan uang sendiri, maka tidak dilarang. Kita sebagai atasan misalnya punya pekerja, punya bawahan orang kafir. Pak, saya sudah bekerja Pak, bisa minta uang konsumsi, saya mau makan siang. Jawabnya tidak boleh. Kalau dia bawa uang sendiri, kemudian dia beli makanan sendiri, maka tidak kita larang. Namun untuk memfasilitasi makan mereka di siang hari bulan Ramadan, maka menurut pendapat mayoritas para ulama, dan ini pendapat yang kami pilih, tidak boleh. Kecuali apabila kita memiliki asisten rumah tangga yang agamanya non-muslim. Dalam keadaan seperti ini, kalau dia masak sendiri, la bas, tidak mengapa. Namun apabila kita yang memberikan sarana, kemudian menolong dia untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan, makan siangnya, makan sorenya,
minum es tehnya, minum cendolnya, hadza ma yajuz, ini tidak boleh. Karena secara asal mereka mukhatabuna bi furu'i syariah, diwajibkan untuk menjalankan perintah-perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ditanya, apa hukum puasa bagi orang kafir? Maka jawab secara asal mereka wajib berpuasa. Apabila mereka tidak berpuasa, maka azab mereka akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Azab karena kekafiran mereka. Kemudian yang kedua, azab mereka ingkar dan tidak mau tunduk kepada perintah dan syariat Allah. Namun apabila mereka berpuasa, maka tidak sah puasa yang mereka lakukan sampai mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Assalamualaikum. Yang kedua, balik. Naam, yang kedua balik. Arti keluar dari konteks balik anak kecil. Keluar dari konteks balik anak kecil. Dan balik itu siapa yang sudah genap berumur 15 tahun. Atau yang telah tampak padanya ciri-ciri al-bulugh, ciri-ciri balik. Kalau perempuan telah turun darah haidnya, laki-laki telah bermimpi, atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan yang lain sebagainya, ya bisa kita lihat pada pembahasan fikih lainnya. Cuman keluar dari konteks balik seorang anak kecil. Hanya saja anak kecil yang sudah mumayyiz diperintahkan untuk berpuasa, cuman tidak wajib bagi mereka. Sebagai para fuqaha mengatakan anak kecil apabila dia berumur 7 tahun diperintahkan untuk berpuasa, qiyas kepada perintah Nabi SAW, ya, untuk anak-anak kecil di umur 7 tahun itu diperintahkan salat. Nah, ma'asyiral ikhwah, para salaf rahimahumullahu taala anhum dahulu melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Sebagaimana di dalam hadis Rubai' binti Mu'adzah ibn Afra radhiyallahu tabaraka wa taala anha, ya, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa anak-anak dahulu dilatih untuk berpuasa. Dilatih untuk berpuasa, dan melatih anak puasa bukan puasa setengah hari. Perhatikan ikhwan, melatih anak untuk berpuasa bukan puasa setengah hari. Tetap diperintahkan mereka untuk berpuasa sejak terbitnya fajar dan berbuka tatkala terbenamnya matahari. Kapan diperintahkan? Umur 7 tahun. Sebelum umur itu kalau dia mau puasa, alhamdulillah. Kalau tidak, maka tidak dipaksa. Ini anak umur 5 tahun TK disuruh paksa untuk puasa. Kif sarah? Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, sebagian para fuqaha kita mengatakan bahwa anak yang sudah mumayyiz perintahkan untuk puasa. Dan apabila dia berpuasa, sah puasanya, namun tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Dan melatihnya, latih dia seperti apa yang dilatih oleh para salaf rahimahumullah, bahwa melatihnya tetap berpuasa dari pagi hingga sore. Nah, Assalamualaikum. Yang ketiga, berakal. nah, ketika berakal, keluar dari konteks berakal ini orang gila. Berikut juga orang tua yang sudah rusak akalnya. Berikut juga anak kecil yang belum mumayyiz. Nah, Assalamualaikum. Yang keempat, mampu untuk berpuasa. nah, mampu dia untuk berpuasa. Ini kriteria atau syarat yang keempat wajibnya puasa, yaitu dia mampu untuk berpuasa. Keluar dari konteks mampu untuk berpuasa ini orang tua, ataupun orang yang sakit, ataupun wanita hamil dan menyusui, ataupun seorang yang melakukan safar. Naam. Assalamualaikum. Yang kelima, dengan melihat hilalnya yaitu Ramadan atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Naam. Inilah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini pula yang diperintahkan oleh beliau. Ma'asyiral ikhwah, tidak ada cara untuk menentukan masuk dan keluarnya bulan di dalam Islam melainkan dengan 2 cara. Yang pertama terlihat hilal, atau yang kedua tatkala hilal tidak terlihat disempurnakan bilangan bulan. Siapa yang ingin datang membawa cara selain daripada cara dan petunjuk yang diajarkan Nabi SAW, maka sungguh dia telah tersesat dan datang membawa perpecahan. Perhatikan ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum. Wajib seorang untuk berpuasa Ramadan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Ini masalah melihat hilal. Perhatikan ma'asyiral ikhwah, hilal itu adalah bulan sabit muda yang terlihat di ufuk barat tatkala matahari tenggelam di awal setiap bulannya.
Dan Nabi SAW menghitung bulan Sya'ban benar-benar. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Nabi SAW benar-benar memperhatikan hitungan bulan seperti Nabi SAW memperhatikan hitungan bulan Sya'ban. Dilakukan ru'yatul hilal pada sore hari tanggal 29 di malam ke-30 Sya'ban. Dilihat di ufuk barat, dan ini sunnah. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang akan kita bahas di hadis Bulughul Maram, kata Abdullah ibn Umar, tara an-nasul hilala, manusia di zaman Nabi alaihi salatu wassalam keluar untuk pergi melihat hilal. Ini sunnah. Ini sunnah. Antum keluar. Ya, kalau antum memiliki kemampuan, memiliki teleskop, memiliki alat, memiliki ketajaman pandangan, jangan nunggu sidang itsbat. Tapi antum keluar berusaha untuk melihat hilal. Pergi ke pinggir pantai, atau pergi ke tempat tinggi, atau ke tempat yang dikenal sebagai ya tempat melihat hilal. Biasanya itu kemana kan ada titik-titik tertentu yang sudah dijadikan sebagai tempat untuk melihat hilal. Antum keluar ke situ. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat. Nah, pergi kita melihat hilal. Dan hilal itu, hilal yang disebut hilal adalah malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Kalau seandainya kita tidak melihat bulan sabit muda itu di malam pertama, terlihat di malam kedua, maka sunnah bagi yang melihatnya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa rabbi wa rabbukallah. Ini sunnah bagi setiap yang melihat hilal. Nah, ini cara pertama ma'asyar muslimin. Nabi alaihi salatu wassalam perintahkan kita untuk menentukan masuk dan keluarnya bulan dengan melihat hilal. Terlihat, alhamdulillah, besok kita puasa. Kalau tidak terlihat cara kedua, sempurnakan bilangan. Sempurnakan bilangan. Dan ini adalah petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, nahnu ummatun ummiyah. Kami adalah umat yang ummi. Makna umat yang ummi apa? Apa makna ummi? Apa makna ummi? Bersih? Apa makna ummi? Ustaz? La yaktub? Nah, makna ummi adalah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis disebut ummi? Nampaknya kita pulang, Mas, ya? Nggak ada yang mau jawab nampaknya. Kerimba bujang kita, Mas, ya? Kenapa orang yang tidak bisa membaca menulis disebut ummi? Apa sebab? Para ulama kita mengatakan orang yang tidak bisa membaca dan menulis disebut ummi karena dia lahir dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis. Seakan dia keluar dari perut ibunya. Jadi kata Nabi SAW, kami ummi, kami tidak bisa membaca menulis, la naktub wa la nahsub. Kata Nabi SAW, kami tidak menulis dan kami juga tidak memakai hisab. Kami tidak menghitung, maksudnya menghitung bulan dan peredarannya. Menunjukkan kepada kita adanya eksistensi ilmu hisab di zaman Nabi, cuma Nabi tidak memakainya. Maka pakai hisab itu untuk sekedar membantu, tapi menjadikan standar tidak bisa. Kalau kita katakan kepada orang-orang yang pakai hisab sekarang, kenapa pakai hisab lebih efisien, Ustaz? Apa standar hisab? Lahirnya bulan baru. Sudah terjadi konjungsi. Sudah ada bulan tersebut. Kita katakan ma'asyiral muslimin, syariat tidak menjadikan masuk dan keluarnya bulan dengan ada atau tidaknya bulan tadi, lahir atau tidaknya bulan tadi. Tapi syariat secara jelas nas li ru'yatih. Kalau sudah terlihat, puasa. Bukan masalah bulan itu sudah ada atau tidak. Nas jelas ma'asyiral ikhwan azanillahu wa iyakum. Sehingga di dalam masalah ini seorang yang mengikuti petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat dan jauh dari perpecahan. Justru pakai ru'yah pula pecah, Ustaz. Tengok, yang satu dah ru'yah, yang satu belum. Yang belum enggak puasa, yang sudah puasa. Tengok, selalu selisihkan kita sama Arab Saudi. Itu syubhatnya.
Kita jawab, ma'asyiral muslimin, itu hal yang biasa, sudah dari dulu orang seperti itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang berkata kepada Abdullah bin Abbas, diutus oleh Abdullah bin Abbas ke negeri Syam di era kekhalifahan Muawiyah. Kemudian ada perbedaan antara puasanya Ahlul Hijaz dengan puasanya Muawiyah di Syam. Entah mana yang dulu, saya lupa. Cuman beda satu hari. Ketika utusan ini tiba, utusan ini bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kapan kalian puasa? Hari sekian. Kemudian kata utusannya ini, adapun Muawiyah berpuasa di hari sekian. Ada selisih satu hari. Kemudian kata utusan Abdullah bin Abbas ini kepada Allah bin Abbas, kenapa tidak disamakan saja puasanya dengan puasa Muawiyah? Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Kita diperintahkan untuk berpuasa ketika melihat hilal. Kami melihatnya tanggal sekian, Muawiyah melihatnya di tanggal sekian. Sehingga ma'asyiral muslimin, orang dulu enjoy, legowo kok menerima perbedaan itu, karena memang semuanya berdasarkan dalil, ada nas. Sehingga persatuan itu di atas nas. Alhamdulillah, tidak nampak, kita besok masih tetap berbuka, selesai. Justru yang datang memecah belah itu tatkala sesuatu yang tidak dijadikan oleh Nabi SAW sebagai standar, jadikan itu standar. Nah, ini bahaya. Menambahkan sesuatu dalam agama, sesuatu yang bukan bagian dari agama itu sendiri. Maka ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum, pegang erat petunjuk Nabi kalian Muhammad SAW. Terlihat hilal, alhamdulillah. Tidak terlihat, sempurnakan bilangan. Cuma di sini perhatikan ma'asyiral ikhwah, kita jelaskan tadi bahwa untuk berpuasa dilihat hilal. Tidak terlihat hilal, kita sempurnakan bilangan. Bilangan apa yang disempurnakan? Bilangan bulan apa yang disempurnakan? Sya'ban atau Ramadan? Allahu Akbar. Ada uraian lagi? Ikhwan, jumhur mengatakan apabila hilal itu tidak terlihat sedangkan langit itu cerah, maka mayoritas para ulama, bahkan kesepakatan para ulama, besok pagi masih hitungannya bulan Sya'ban. Ketika hilal itu tidak terlihat sedangkan langit cerah. Kenapa tidak terlihat hilal, Pak Dokter? Memang tidak terlihat, Ustaz. Udah pakai teropong, udah. Teleskop, udah dilihat. Yang matanya tajam, udah. Yang jangan yang mata tajam, Ustaz. Jin ini bisa dia lihat, Ustaz. Anda terlihat sama dia hilal. Terus yang tajamnya penglihatannya. Memang tak terlihat, Ustaz. Taib. Kondisi langit bagaimana, Pak Dokter? Cerah. Tidak ada kabut, tidak debu, tidak awan, tidak mendung, tidak hujan, tidak. Berarti besok pagi masih bisa dipastikan masih bulan Sya'ban, sempurna bilangan Sya'ban. Dan tidak boleh kita puasa. Cuman ma'asyiral ikhwat, tatkala hilal itu tidak terlihat karena ada yang menghalangi. Ini yang disebutkan oleh jumhur para ulama, besok pagi disebut hari syak. Hari yang meragukan. Hari yang meragukan. Kenapa tidak terlihat hilal? Awan mendung, Ustaz. Kabut, debu, asap, hujan. Sehingga kami tidak melihat hilal karena ada yang menghalangi antara kami dengan hilal tersebut. Maka di dalam kondisi seperti ini, hilal tidak bisa dikatakan tidak ada, karena bisa saja ada dia di balik awan tadi, di balik kabut tadi. Dan tidak pula bisa dikatakan ada karena ada yang menghalangi. Mayoritas para ulama mengatakan besok pagi tidak puasa. Adapun madhab imam kita, apabila saya sebutkan imam kita, imam siapa yang dimaksud? Imam siapa yang dimaksud? Imam Ahmad rahimahullah. Dalam madhab imam kita, madhab Hambali, besok puasa wajib sebagai bentuk kehati-hatian. Dan ini adalah pengamalan serta ijtihad 8 orang sahabat senior. Di antara yang melakukan ini adalah Umar ibn Khattab, kemudian anaknya Abdullah ibn Umar, kemudian Abu Hurairah, kemudian Anas ibn Malik, kemudian Amr ibn al-As, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Aisyah ummul mukminin, kemudian Asma saudarinya binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan sebagian di antara mereka berkata, la an asumanna yawman min Sya'ban ahab ilayya min uftira yawman min Ramadan. Lebih baik dan lebih aku cintai berpuasa 1 hari di bulan Sya'ban dibanding aku harus berbuka 1 hari di bulan Ramadan.
Dan ini wajib puasa. Di dalam mazhab imam kita, Imam Ahmad, tatkala hilal itu tidak terlihat karena ada yang menghalangi, maka berpuasa keesokan harinya, sehingga yang disempurnakan bilangan bulan, yang disempurnakan bilangan bulan Ramadan, yang disempitkan bilangan bulan Sya'ban. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, faqdiru lahu atau faqduru lahu. Ini kalau di dalam bahasa Arab maknanya sempitkanlah bulan tadi. Maka yang mana yang disempitkan adalah Sya'ban, kemudian disempurnakan adalah Ramadan. Cuman wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Pendapat jumhur jauh lebih mendekati kebenaran. 5. Kenapa? Karena adanya hadis-hadis yang banyak, nas-nas yang sahih yang melarang kita untuk berpuasa di hari syak. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian memulai Ramadan tersebut dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Ini larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan siapa yang berpuasa di hari syak, sungguh dia telah berpuasa 1 hari atau 2 hari menjelang masuknya bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, perkataan Ammar ibn Yasir, man shamal yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka sungguh dia telah berbuat durhaka dan membangkang, bermaksiat kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abul Qasim. Nah, ma'asyiral ikhwah azanillahu ikum, ucapan Ammar ini tidak mungkin diucapkan olehnya atas dasar logika semata. Pastilah Ammar memiliki ilmu dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wallahu alam bisawab, pendapat yang benar, dan ini pendapat yang kami pilih, bahwa apabila hilal itu tidak terlihat karena ada yang menghalangi, maka besok pagi masih hitungannya bulan Sya'ban. Dan kita diperintahkan ma'asyiral ikhwah untuk membuang keraguan, bukan begitu? Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Kita ragu apakah sudah masuk Ramadan atau tidak, keraguan dibuang dan kembalikan dia ke hukum asal. Hukum asalnya masih bulan Sya'ban. Dan ibadah tidak bisa dibangun di atas keraguan semata, tapi ibadah itu harus dibangun di atas keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ini masalah? Jelas insyaallah? Alhamdulillah. Naam. Assalamualaikum. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli. idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in kum 'alaikum faqadruhu. Muttafaqun alaih. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihatnya yaitu hilal Ramadan, maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya hilal Syawal, maka berbukalah, dan jika lagi tertutup maka perkirakanlah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, kapan suatu hadis disebut muttafaqun alaih? Yang tahu anak kasih hadiah umrah 1, 2, 3 habis. Nah, baik, yang tahu dikasih hadiah, cuman bukan umrah. Yang umrah udah selesai tadi. Nah, apa definisi dan arti muttafaqun alaih? Itu mutawatir, muttafaqun. Nah, saudari, masyaallah, itu mausul. 4 kitab, 4 imam. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah. Cukup? Sepakat antara keduanya. Kesepakatannya di mana? Sepakat THR tahun ini lebih. Ikhwan, anak tidak sarankan antum yang cas HP di masjid cabut. Listrik masjid ini wakaf, jangan dipakai untuk pribadi, untuk keluar dari khilaf para ulama. Kemudian wara', itu lebih wara', itu lebih hati-hati, karena apa yang diwakafkan untuk umum maka jangan dipakai untuk pribadi. Makanya selalu saya sampaikan, jangan pernah menjadikan listrik masjid sebagai kebutuhan pribadi, karena yang mewakafkan listrik di sini tujuannya limaslahatil ammah, untuk kepentingan umum. Kecuali HP antum
ada naskah khutbah, ya, antum ingin baca di masjid ini boleh. Dan ini difatwakan oleh para ulama kita. Tidak apa-apa kan? Nampaknya kali pertama terakhir Ustaz ngisi di sini, Ustaz mengecas HP, tidak boleh nih. Ha? Nah, sama dengan air minum, masyaallah. Ikhwah, ini kan air diwakafkan, kan antum minum. Jangan keluar daripada konteks wakafnya. Makanya di dalam sebagian kitab-kitab fikih madhab Imam Ahmad rahimahullah, di antaranya ini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Khuqir Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Mukhtasar Al-Fiqh, bahwa air yang diwakafkan untuk minum tidak sah digunakan untuk bersuci. Tidak sah digunakan untuk bersuci karena dia keluar dari konteks wakaf tersebut. Makanya selalu kita sampaikan kepada jemaah yang haji dan umrah, jangan wudhu dengan zam-zam apabila tertulis di situ from drink lisyurbi faqat, only gitu kan, hanya untuk minum. Jangan dipakai untuk berwudhu. Zam-zam wakaf. Siapa yang mewakafkan? Siapa yang mewakafkan zam-zam? Uthman. Siapa yang mewakafkan zam-zam? Masya Allah. Hah? Lah, kerajaan Arab Saudi. Nah, kerajaan Arab Saudi itu yang mengelola wakaf. Tapi siapa yang mewakafkan zam-zam? Ibunya. Ibunya Hajar alaihassalam. Kemudian ditimbun oleh Jurhum, kemudian digali lagi oleh kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sumurnya Abdul Muttalib. Maka dikatakan sumur Zam-Zam itu sumurnya Abdul Muttalib. Kemudian diwakafkan. Maka setiap yang memimpin Mekah itu hanya orang yang mengelola wakaf Zam-Zam. Maka kita harus patuh kepada apa yang disebutkan oleh pengelola, kecuali misalnya ada dekret dari pengurus ini listriknya wakaf mau cas boleh, itu tidak ada masalah. Tapi secara asal seorang mengedepankan sifat wara', berhati-hati daripada menggunakan sesuatu yang diperuntukkan untuk umum apabila dia memakai untuk pribadi. Sama seperti mobil dinas dan yang lain sebagainya. Kalau diberikan kepadanya amanah, ini mobil untuk pakai dinas, jangan pakai untuk rekreasi. Ganti aja platnya usah. Tidak boleh. Wara. Nah. Ini kadang kita yang kurang itu wara'nya, Mas. Selalu saya sampaikan, sesuatu yang diperuntukkan untuk umum jangan jadikan itu prioritas. Apa maknanya? Air kan disediakan. Kalau antum mampu bawa air dari rumah, alhamdulillah. Sehingga antum tidak meminum, walaupun antum boleh meminum, labas. Jelas ini? Nah. Kembali kita ke tema. Kapan atau apa definisi hadis muttafaqun alaih? Atau kapan hadis itu dihukumi sebagai hadis muttafaqun alaih? Masya Allah. Abu Ya'la, ini Abu Ya'la. Kapan hadis disebut muttafaqun alaih? Iya. Sanadnya sama Abu Ayyub. Kapan hadis dikatakan muttafaqun alaih? Iya. Dalam sahih keduanya dengan sanad yang bersambung dari jalur Ahsant. Jadi kapan hadis disebut muttafaqun alaih? Perhatikan ikhwan. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berarti kalau Abu Dawud meriwayatkan bukan muttafaqun alaih. Kemudian diriwayatkan oleh keduanya di dalam kitab sahih. Karena Al-Bukhari punya kitab selain dari sahih, Adabul Mufrad, Al-Adab, Tarikh Al-Kabir. Imam Muslim juga punya kitab At-Tamyiz. Kalau seandainya keduanya, yang satu di dalam Tarikh Kabir, yang satu dalam At-Tamyiz, Muslim dalam Tamyiz, Al-Bukhari dalam Tarikh Kabir, sama Ustaz, tidak disebut muttafaqun alaih. Karena syarat muttafaqun alaih Bukhari Muslim diriwayatkan keduanya di dalam kitab sahih dengan sanad yang bersambung. Kalau satu muallaq, satu mausul, tidak ada katakan muttafaqun alaih. Makanya hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad.
dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, bukan muttafaqun alaih. Muslim meriwayatkannya secara mausul dengan sanad bersambung kepada Aisyah ummul mukminin, sedangkan Bukhari meriwayatkannya secara muallaq. Muallaq itu apa? Tanpa menyebutkan sanad dari awal. Maka keduanya mesti menyebutkan sanad dari awal. Makanya hadis man ahdatsa fi amrina hadza dengan lafaz ini muttafaqun alaih. Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya bersambung, kemudian Muslim meriwayatkan dengan sanad bersambung. Kemudian syarat terakhir diriwayatkan dari jalur satu sahabat. Yang satu Aisyah, yang satu Aisyah, alhamdulillah. Sama lafaz, tapi yang satu Abu Hurairah, satu Abdullah bin Amr tidak disebut muttafaqun alaih. Jelas? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqduru lahu salasina wa fi lafdhin fa'akmilu iddata sya'ban salasina. Riwayat Bukhari. Artinya, dan dalam sebuah lafaz maka hitunglah 30, dan dalam lafaz yang lain maka sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30. Hadis Al-Bukhari. Nah, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, ini hadis yang menjadi dalil sandaran bahwa Ramadan itu ditentukan masuknya dengan ru'yatul hilal. Kalau tidak terlihat hilal maka disempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Ini hadis Abdullah bin Umar. Apabila kalian melihatnya, itu melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian melihat hilal, maka berbukalah, berhari rayalah. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Dan apabila kalian terhalang daripada melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan. Ya, di dalam riwayat Imam Muslim, faqduru lahu 30. Dan sempurnakan bilangan menjadi 30. Di sini masih belum ada penjelasan bulan apa yang disempurnakan. Baru di dalam lafaz Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, fa akmilu iddata Sya'bana 30. Sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Cuman lafaz Sya'ban ini jadi masalah. Lafaz Sya'ban ini jadi masalah. Jadi Imam Bukhari meriwayatkannya dari jalur syekhnya Adam. Adam meriwayatkan dari Syu'bah. Adam meriwayatkan dari Syu'bah. Syu'bah itu punya murid. Murid-murid yang meriwayatkan hadis yang sama dari Syu'bah tidak menambahkan lafaz Sya'ban di dalam hadis yang mereka riwayatkan. Makanya kata Imam Al-Ismaili rahimahullahu taala, tambahan lafaz Sya'ban di dalam hadis Abu Hurairah ini kemungkinannya adalah tafsir daripada Adam syekhnya Bukhari. Paham ya? Paham? Makanya jangan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. 5. Kenapa? Murid anak ada 5. Murid anak ada 5. Ada murid yang dekat, ada yang murid kuat hafalan, ada yang enggak usahlah, nantilah. Kasusnya ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'a, adanya tambahan daripada Hushaim ibn Bashir berkenaan tentang waktu pembacaan surah Al-Kahfi tersebut. Sedangkan para perawi lainnya tidak menyebutkan tambahan lafaz dia dibaca di malam Jumat. Maknanya dalam satu pekan baca adalah surah Al-Kahfi. Mau hari Senin, mau hari Selasa, mau hari Rabu, mau hari Kamis. Yang menjadi masalah itu apa pengkhususannya di hari Jumat. Karena Hushaim datang dengan riwayat dari guru yang sama, kawan-kawannya tidak ada yang meriwayatkan dengan lafaz tambahan itu jadi masalah. Kemudian yang pertama kali mengatakan bahwa membaca Al-Kahfi di hari Jumat itu mustahab disukai Imam Syafi'i. Sampai sekarang saya ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum masih mencari siapa di antara sahabah atau tabi'in paling tidak yang mengamalkan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat dan mengkhususkan pembacaannya dari Jumat. Kalau kita dapat satu saja salaf atau dua salaf sahabah atau tabi'in, alhamdulillah kelar masalah. Berarti ini amal dikenal di sisi salaf. Ini amal dikenal di sisi salaf. Ada pengamalan salaf rahimahumullah. Tapi kalau tidak ada, gimana ceritanya? Antum masih bersikukuh juga baca soal Kahfi dari Jumat? Nah iya, ana udah sampaikan sama antum masih bersikukuh juga. Baca sekarang tidak apa. Makanya kasusnya itu kayak gini. Gini loh, dokter murid anak, Rio murid anak, kemudian Mustafa murid anak, Vino murid anak. Ini ada 4 nih murid.
4 murid ana. Ini kita permisalkan biar jelas. Ketiga murid ana ini, dan dia murid-murid dekat ana, yang lebih paham tentang riwayat tentang ana, lebih kuat hafalannya dibanding Pak Dokter misalnya, meriwayatkan dengan lafaz barang saya pembaca surah Al-Kahfi maka Allah Azza wa Jalla akan menerangi begini. Datang Pak Dokter, saya membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, kata beliau. Sedangkan 3 murid dekat ana yang lebih kuat dari Pak Dokter tidak ada menambahkan lafaz. Ini dari mana Pak Dokter? Sedangkan perawi yang jauh lebih kuat dibanding beliau tidak menyebutkan adanya tambahan, masih bersikukuh juga antum. Jelas ini? Seperti itu kasusnya. Makanya seru belajar ilmu hadis itu, seru Pak Dokter. Ya, seru sekali. Ya, dikumpul-kumpulkan riwayat-riwayat, wah nanti nampak. Nanti kita bahas ini tentang puasa saja. Cuman kasusnya sama, ya. Kasusnya sama. Ini tambah bisa dikatakan sama atau berbeda sih. Berbeda dari segi derajat. Ini dalam Sahih Bukhari, yang satu bukan di dalam Sahih Bukhari. Tambah lagi itu. Bahwa hadisnya apa? Kemudian ma'asyiral ikhwah diperselisihkan hadis ya berkenaan tentang membaca Al-Kahfi itu, ada yang memauqufkannya, ada yang memarfu'kannya. Oh, ini tambah lagi ma'asyiral ikhwah. Ada yang dia cuma mauquf kepada Abu Sa'id, ada yang mengangkatnya marfu' kepada Nabi. Wah, ini jadi masalah lagi. Ya, jadi masalah di hadis membaca Al-Kahfi dari Jumat itu permasalahannya udah banyak. Bercabang-cabang. Mulai daripada apakah dia mauquf, apakah dia marfu', ini khilaf lagi. Sebagian mengatakan mauquf, sebagian mengatakan marfu', padahal gurunya cuma satu. Ini apa cerita? Satu sumber kemudian berselisih pula. Yang satu mauquf, yang satu marfu'. Tambah lagi, yang mauquf ini begini pula perselisihannya, yang marfu' ini pula perselisihan. Tambah lagi, ada tambahan hari. Itu banyak permasalahan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat itu. Jelas? Jelas ini ikhwan? Alhamdulillah. Makanya saya pribadi meninggalkan membacanya. Ana tidak giring antum untuk ikut pendapat yang ana pegang. Cuman ana punya hak untuk menyampaikan pendapat yang ana pegang. Antum misalnya ana pegang dengan Syekh Al-Albani, Masya Allah antum di atas kebaikan. Tentu Al-Imam Al-Albani lebih alim, lebih pantas untuk diikuti dibanding Yami. Al-Albani lebih alim kabir, imam, mujtahid. Cuma ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'a, yang sampai padanya ilmu kami, tentu kami mengamalkan apa yang sampai padanya ilmu, ya kami tidak mengamalkannya sampai saya mendapati adalah 1 atau 2 salaf yang mengamal, alhamdulillah. Nah itu tadi saya katakan, taruhlah hadisnya dhaif, tinggal lagi lihat pengamalan para salaf, dan tidak diamalkan para salaf rahimahumullah, karena pengamalan salaf hujjah. Pengamalan para salaf itu akan bisa menjadi hujjah. Setidaknya mungkin dihukumi dhaif sampai ke kita, tapi tidak dhaif di sisi para salaf rahimahumullah. Dalam keadaan seperti ini saya masih belum mendapati sebelum Imam Syafi'i yang mengamalkan itu. Jelas ini? Alhamdulillah. Imam, alhamdulillah. Intinya apa ikhwan? Intinya kalau misalnya kita mendapati ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, kemudian tidak sepakat para ulama di dalam mensahihkan suatu hadis, alhamdulillah antum masih bisa biasa, enjoy. Ini jangan jadikan bahan tahdir pula nih. Jelas? Ampunlah ana. Jangan menjadikan masalah-masalah seperti ini standar kesalafian seseorang. Tidak ada hubungannya. Yang masalah-masalah ijtihad, alhamdulillah ijtihad. Jelas? Alhamdulillah. Ana di awal tidak mengusap wajah setelah berdoa. Kemudian ana lihat zaujah ana putri Dr. Ali Musri, bapaknya nggak ngusap wajah setelah berdoa. Bapaknya. Kemudian saya tanya, Abi gimana pilihan Abi? Abi tidak mengusap wajah, kan hadisnya dhaif. Tapi ketika ana lihat istri ana mengusap wajah, Masya Allah, ketika umrah, saya bilang, ayang mengusap wajah? Iya, kadang-kadang. Kemudian saya lihat
Karena kan saya belum pernah melihat ya hadis, yang tahu saya hadis tersebut dhaif, dah itu aja. Nah, Masya Allah, Allah Azza wa Jalla bukakan kami, kemudian dilihat ternyata itu pengamalan sahabah dan tabi'in, sehingga tidak bisa diingkari. Ma'asyiral ikhwah azanillah, tidak dikatakan bid'ah karena sahabah melakukan itu. Abdullah bin Zubair dan yang lain sebagainya. Antum mau bilang Abdullah bin Zubair mubtadi' ahlul bid'ah? Ayo, na'udzubillah, ma'adallah kita mengatakan. Kemudian Atha dan yang lain sebagainya daripada para tabi'in mengusap wajah cuman dengan keyakinan bahwa ini bukan sesuatu yang lebih afdal mengusap, enggak, hanya kebolehan saja. Kemudian hadis-hadis itu bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan Bulughh mengatakan hadis-hadisnya kalau dikumpulkan sanad-sanadnya maka bisa berubah menjadi hasan. Maka dari situ kadang saya usap wajah saya setelah berdoa, kadang tidak, dan lebih seringnya kadang ngusap sekarang. Maksudnya ini jangan jadi standar. Oh, ini kalau ngusap wajah nih ahlul bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, jangan maksudnya. Ibu-ibu terkejut tuh. Ibu-ibu jangan buka majelis di belakang ya, guru cuma satu di depan. Nah. Jadi ma'asyiral ikhwah azanillahu yakum, dalam masalah-masalah khilaf yang ranahnya ijtihad dalam fikih boleh kita berbeda pendapat, jangan garang. Beda ustadz sama ustadz fulan, jangan jadikan perbedaan itu sebab permusuhan, perpecahan. Jadikan itu Masya Allah tambah wawasan kita. Ini guru saya yang ini begini pendapatnya, ini dalilnya. Guru saya yang ini, Masya Allah ternyata luas fikih tersebut ya. Nah, begitu harusnya kita jadi murid. Dan murid ini jangan jadi pembawa kayu bakar, jangan jadi istrinya Abu Lahab, hammalatul hatab. Nggak boleh. Ya, legowo, kemudian hal-hal yang tidak perlu untuk jadi perselisihan diperselisihkan. Jelas? Lanjut kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wa yusamu bi ru'yati 'adlin hilalihi wa la yuqbalu bi baqiyati syuhuri ila adlani. Jadi ma'asyiral ikhwah, sebelum dilanjutkan dan diterjemahkan, puasa Ramadan itu wajib apabila sudah ada 5 hal ini. Yang pertama muslim, baligh, aqil. Ini 3 apabila sudah terkumpul pada seseorang maka disebut mukallaf. Disebut mukallaf. Kemudian dia mampu untuk berpuasa. Kelima, terlihatnya hilal Ramadan. Kalau tidak terlihat, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban. Nah, kita masuk masalah standar terlihatnya hilal itu dari berapa orang baru kemudian kita berpuasa. Apakah dari 1 orang atau dari 2 orang, dari 3 orang, dari 4 orang? Ini akan kita bahas sekarang insyaallah. Nah, wa yusabu bi ru'yati 'adlin min hilalihi wa la yuqbalu fi baqiyati syuhuri ila adlani. Yang artinya puasa dilaksanakan dengan melihat hilal Ramadan yang dilakukan oleh seorang yang terpercaya, dan untuk bulan-bulan yang lainnya tidak diterima kecuali dengan 2 orang yang terpercaya. Ikhwan, kenapa anak kedepankan manhajus salikin baru kemudian bulughul maram? Ini kunci untuk antum memahami bulughul maram. Makanya antum perhatikan dengan baik, ikuti dengan seksama. Dengan itu insyaallah taala antum akan mampu untuk memahami hadis-hadis yang ada dalam bulughul maram. Jadi sekarang ini tasawwurul masail, yang menggambarkan masalah-masalah yang nanti akan ada dalilnya di sini. Paham insyaallah? Nah, ma'asyiral ikhwah, untuk masuknya bulan Ramadan cukup dengan kabar dan laporan dari 1 orang. Ini makna perkataan Syekh. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar dan hadis Abdullah ibn Abbas yang akan secara detail kita bahas nanti di Bulughul Maram, bahwa 2 orang sahabat ini, Abdullah bin Umar dan Abdullah ibn Abbas, sama-sama melihat hilal dan mereka melapor kepada Rasulullah SAW. Cuman bedanya hadis Abdullah bin Abbas yang melihat bukan Abdullah bin Abbas tapi orang Arab Badui. Hadis Abdullah bin Umar yang lihat. Dan Nabi SAW menerima laporan dari 1 orang tadi. Yang satu Arab Badui, Nabi terima persaksian laporannya. Kemudian yang satunya Abdullah bin Umar, Nabi terima pula laporan dan kabar darinya. Sehingga dari sini para ulama mengatakan khusus bulan Ramadan apabila hilal telah terlihat oleh 1 orang yang adil, maka cukup dengan ru'yahnya dia.
Adil di sini ma'asyiral ikhwah, di dalam mazhab imam kita yang terkumpul padanya dua sifat. Yang pertama, dia memiliki keistiqamahan di dalam beragama. Yang kedua, dia memiliki marwah diri. Apabila dia dikenal sebagai orang yang baik, orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah, orang yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Azza wa Jal, tidak dikenal sebagai orang yang fasik, berakhlak dan berbudi pekerti mulia, dan tidak jatuh marwah dirinya di kalangan kaum muslimin. Apabila orang yang seperti ini melihat hilal, satu, melapor dia, saya sudah melihat hilal, maka dengan laporan darinya kita berpuasa. Namun selain dari bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab dan Sya'ban tidak bisa diterima kecuali persaksian. Kalau babnya ikhbar, babnya laporan, laki-laki perempuan boleh. Sehingga untuk masuknya bulan Ramadan ada perempuan yang memenuhi kriteria dan sifat yang kita sebutkan, istiqamah pada agama dan memiliki marwah diri, melihat dia, saya melihat hilal, maka persaksiannya laporannya diterima. Karena babnya bab ikhbar, satu orang diterima, mau laki-laki mau perempuan. Adapun selain dari bulan Ramadan, untuk menentukan satu Syawal, menentukan satu Dzulhijjah, menentukan bulan-bulan lainnya, maka babnya persaksian, maka harus dua orang, itu pun harus laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab. Kata Nabi SAW, wa in syahida syahidani fasumu aftiru, dan apabila telah bersaksi kepada kalian dua orang saksi, maka berpuasalah dan berhari raya. Adapun kita khususkan Ramadan boleh satu orang, maka dengan hadis Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas pada Bulughul Maram akan kita jelaskan nanti insyaallah. Nah, Assalamualaikum. Wajibu tabiyyatun niyyati li siyamil fardhi. Artinya diwajibkan meniatkan berpuasa di malam hari untuk puasa yang wajib. Wa aman naflu fayajuzu bi niyyatin minan nahari. Adapun yang tidak wajib maka boleh meniatkannya ketika siang hari. Nah, sekarang kita masuk permasalahan wajibnya niat di malam hari bagi yang hendak melakukan puasa wajib dan puasa sunnah khusus. Semisal puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin, puasa Khamis, kemudian puasa 3 hari pada setiap bulan. Ini puasa-puasa yang khusus. Maka ma'asyiral ikhwah, para ulama kita mengatakan walaupun dia sunnah, maka dia tetap harus diniatkan dari malam. Cuma ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum, kita mulai dari puasa wajib. Puasa wajib itu ada 4. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua qada Ramadan, yang ketiga puasa kafarat, yang keempat puasa nazar. Keempat puasa ini apabila hendak dilakukan, maka wajib berniat dari malam terlebih dahulu. Saya bernadar, Ustaz, kalau saya lulus PNS, saya berpuasa 3 hari. Kapan Bapak mau mulai puasa? Besok pagi. Maka setiap malam Bapak harus niat. Karena apa yang Bapak kerjakan itu puasa wajib. Cuman bukan secara asal wajib, tapi dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya, nadar. Kafarat juga begitu. Saya melanggar sumpah saya, Ustaz, dan saya ingin berpuasa 3 hari. Maka kita katakan, kapan mau mulai puasa? Besok pagi. Berturut-turut? Iya. Maka setiap malam dia harus berniat untuk berpuasa kafarat. Qada Ramadan juga begitu. Saya punya hutang puasa, saya mau membayarnya. Maka kita katakan setiap kali engkau ingin membayar puasa tadi qada, maka malamnya engkau harus berniat. Begitu juga puasa Ramadan, maka kita mesti berniat pada malam hari untuk melaksanakan puasa keesokan harinya. Cuman para ulama kita berbeda pendapat berkenaan tentang apakah niat itu cukup pada malam pertama dari malam bulan Ramadan untuk melaksanakan puasa 1 bulan, atau dia mesti setiap malam berniat. Ini khilaf yang masyhur di kalangan para ulama, cuman yang dipegang oleh mazhab imam kita, mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan ini pendapat yang kami pilih, seorang hendaknya berniat pada setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan, karena hari di bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang berbeda. Siapa yang berpuasa di hari pertama berbeda dengan puasanya di hari kedua, berbeda dengan puasanya hari ketiga, dan begitu seterusnya. Di antara bukti yang menunjukkan adanya perbedaan antara setiap hari dari hari-hari bulan Ramadan, apabila misalnya Abdullah berpuasa di hari pertama, sah puasanya, di kedua sah, di ketiga sah, di keempat sah, di hari kelima dia menyetubuhi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Pertanyaan saya, yang rusak dari tanggal 1 sampai tanggal 5, atau yang rusak puasa kelima saja? Rusak puasa kelima saja.
Tidak ada hubungannya, tidak akan rusak puasa hari pertamanya karena dia menyetubuhi istrinya di siang hari di tanggal ke-5 Ramadan. Maka ini bukti ma'asyiral ikhwah bahwa hari-hari di bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang berbeda. Antara hari 1, hari 2, hari 3 itu berbeda. Maka setiap malam seseorang mesti berniat untuk melakukan puasa keesokan harinya. Dan apabila disebut malam ma'asyiral ikhwah, maka malam itu ya pada keseluruhan bagiannya. Antum ya, dan malam itu dimulai daripada tenggelamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib, berakhir dengan berkumandangnya azan subuh, yaitu terbitnya fajar. Maka ini semua waktu untuk antum berniat. Ketika antum berbuka, kemudian antum berniat besok pagi puasa, sah alhamdulillah. Di tengah malam antum berniat, sah. Makan sahur antum, itu juga sudah niat, sebagaimana yang diisyarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Itu cukup insyaallah. Jelas? Nah, adapun puasa sunnah yang khusus maka juga boleh, maka juga harus diniatkan dari malam. Puasa Arafah, kemudian puasa Asyura dan yang lain sebagainya. Adapun puasa mutlak, sunnah mutlak, maka ini kata Syekh boleh niatnya itu dari siang. Baik niat itu ya ada sebelum zuhur ataupun ada setelah zuhur, alhamdulillah. Asal sejak dia bangun sampai dia berniat, dia belum mengerjakan apapun daripada pembatal puasa. Saya dokter terbangun, ya, sedangkan adzan subuh sudah berkumandang. Dengan bersegera dokter ke masjid setelah berwudu dan belum melakukan apapun pembatal puasa. Kakak orang mana, Pak Dokter? Jawanya di mana? Kampung aslinya Pekalongan. Wah, kakak di Pekalongan, Ustaz. Ini kalau balik ke rumah pun habis subuh nih nggak ada juga makanan terhidang. Tidur beliau di sini. Tidur beliau di sini. Tidur sampai zuhur. Bangun zuhur karena juga masih mikir, nggak juga ada orang rumah, masih capek juga habis ngantar zaujah orang rumah ke Pekalongan gitu kan. Tidur beliau sampai asar. Setelah asar dia lihat jam, 2 jam lagi nih menjelang maghrib dan saya belum ada melakukan apapun daripada pembatal puasa. Puasalah kalau begitu. Kita jawab sah. Ya juzlahu dzalik. Boleh Pak Dokter untuk melakukan itu. Cuma di sini para ulama berselisih pendapat, pahalanya gimana? Pahalanya cuma 2 jam tok, atau dihitung dia berpuasa 1 hari penuh dan dapat pahala full. Apabila kita melihat dalil, maka Pak Dokter hanya mendapatkan pahala seukuran puasa yang startnya dari niat. Dari niat. Berarti kalau misalnya niatnya 2 jam sebelum berbuka, ya udah seitulah pahalanya. Cuman apabila kita melihat dari arah luasnya rahmat Allah, diharapkan Pak Dokter mendapatkan pahala puasa sempurna. Nah, Assalamualaikum. Siamu ahli al-ahdari, yaitu puasanya orang-orang yang memiliki udzur. nah, di sini beliau rahimahullahu taala akan sebutkan kepada kita 7 keadaan orang-orang yang memiliki udzur yang membolehkan mereka untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Nah, cuman di antara mereka ini ada yang qada saja, ada yang qada sambil bayar fidyah, ada yang bayar fidyah saja. Nah, wal maridul ladzi yatadawwaru bis-shaumi wal musafir lahum al-fitru wa siyamu. Artinya orang sakit yang berbahaya jika puasa dan juga musafir, maka keduanya boleh berbuka dan boleh juga berpuasa. Ini 2 orang pertama disebutkan oleh beliau rahimahullah. Yang pertama orang sakit yang apabila dia berpuasa ada mudarat bagi dirinya. Cuman di sini ma'asyiral ikhwat, tidak sakit itu secara mutlak. Sakit gigi buka juga. Tekilir kaki kan sakit Ustaz. Minum dia. Lah. Ya, bahkan ketika ditanya kepada Imam Ahmad, seperti apa sakitnya? Seperti humma, kata Imam Ahmad, seperti demam. Nah, sakit-sakit seperti ini ma'asyiral muslimin, maka seseorang afdal baginya untuk berbuka. Dan wabil khusus apabila tatkala dia berpuasa bertambah sakitnya, atau tatkala dia berpuasa lama pemulihannya. Ini ada 2 disebut oleh para fuqaha kita. Apabila ada orang yang sakit berpuasa bertambah sakitnya, atau yang kedua sakitnya nggak nambah parah, cuman masa pemulihannya akan lama, maka dalam keadaan seperti ini dia berbuka dan dimakruhkan bagi dia untuk berpuasa. Yang pertama ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'a. Yang kedua musafir. Musafir ini adalah orang yang pertama, perhatikan ma'asyiral ikhwah, orang yang safarnya itu sudah safar yang membolehkan dia mengqasar salat.
Dan kapan seseorang itu boleh mengqasar salat? Tatkala jarak tempat yang dia tuju dari akhir dari kampung yang dia tinggali. Jadi menghitung 80 kilo bukan dari pintu rumah, tapi menghitung 80 kilo itu setelah kita keluar daripada kampung yang kita tinggali. Apabila punggung kita telah berhadapan dengan dinding terakhir rumah kampung yang kita tinggali, maka mulai dari situ start menghitung 16 farsakhnya. Sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha kita di dalam kitab-kitab fikih mereka. Nah, kalau seandainya tujuannya sudah 80 kilo, mulai daripada rumah akhir penduduk kampung yang di mana dia tinggal ke tempat tujuannya 16 farsakh, yaitu 80 kilo, maka dalam keadaan seperti ini ijma', sepakat para ulama, dia musafir, boleh mengqasar salat. Yang khilaf itu kurang dari itu. Nah, ini yang kemudian dikembalikan kepada urf, sedangkan urf orang kita sulit. Sampai sekarang saya tidak tahu apa urf orang kita. Kalau dibilang urfnya bawa duit, semua sekarang bawa duit, bawa ATM. Kalau urfnya bawa baju, ya saya nginap ke rumah sepupu saya di ujung batu Kak Liantan, berapa kilo, 20-an kilo aja bawa baju juga. Jadi ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'a, ini perlu lagi untuk dibahas. Wallahu tabaraka wa taala alam. Cuman untuk yang hati-hati, saya lebih memilih pendapat kalau sudah 80 kilo jarak antara tapal batas negeri yang saya tinggali ke tempat yang saya tuju, 80 kilo, di situ baru saya qasar. Kalau tidak, maka saya tidak mengqasar. Yang pertama, jadi safar yang membolehkan qasar, di situ kita boleh untuk berbuka. Nah, ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum, kebolehan berbuka dan kebolehan berpuasa bagi musafir itu adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Cuman Imam Ibnu Hazm rahimahullah wa ghafara lahu mengatakan puasa orang yang safar itu tidak sah. Karena bagi Ibnu Hazm secara zahir ayat, tekstual ayat, kita pahami bahwa orang yang musafir itu wajib berbuka. Kemudian sabda Nabi, ulaikal usah, mereka adalah orang-orang durhaka. Mereka adalah orang-orang durhaka. Tatkala Nabi sudah berbuka, ada sebagian sahabat yang masih berpuasa. Maka ini adalah maksiat kepada Nabi, kata Ibnu Hazm. Maka wajib untuk berbuka. Cuman wallahu alam, yang pendapat yang kami pilih, kebolehan bagi seorang yang safar, mau dia berbuka alhamdulillah, tidak ada celaan baginya. Mau dia tetap berpuasa alhamdulillah, tidak ada celaan baginya. Ini dari sisi kebolehan. Makanya kata Anas radhiyallahu anhu di dalam hadis, kami safar bersama Nabi, ada yang buka, ada yang puasa. Yang berpuasa tidak mencaci yang buka tidak mencaci yang alhamdulillah. Cuman khilaf para ulama mana yang afdal. Nah, ini dia. Perselisihan itu pada mana yang afdal, bukan pada kebolehan. Jelas? Mana yang afdal? Dia berbuka secara mutlak, atau dia berpuasa, atau dia melihat sikon, mampu puasa, tidak mampu berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kami pilih adalah dia berbuka secara mutlak, itu yang afdal baginya. Karena kenapa ma'asyiral ikhwah a'azani Allah wa iyyakum jami'a, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah azza wa jalla cinta apabila rukhsahnya itu diambil. Selama ini ma'asyiral muslimin, kita mikir enggak? Kalau seandainya kita ingin mengqasar salat, mikir atau enggak? Mikir kita. Hah? Alhamdulillah, ini rukhsah saya ambil, alhamdulillah. Nah, sama berbuka antum di bulan Ramadan, di saat safar, itu rukhsah dari Allah azza wa jalla. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat yang terbiasa puasa, apa kata sahabat kepada Nabi SAW? Ya Rasulullah, saya mampu untuk berpuasa di saat safar. Kemudian kata Nabi SAW, apabila engkau berbuka, itu adalah keringanan dari Allah. Innaha rukhsatun minallah. Sesungguhnya berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan bagi musafir keringanan dari Allah. Faman akhadhaha fahasan, kata Nabi SAW. Siapa yang mengambilnya maka dia adalah kebaikan. Dan apabila engkau berpuasa, fala junaha alaih, atau fala junaha alaik, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi, kalau kamu berpuasa tidak ada masalah. Lihat, ketika Nabi menyebutkan rukhsah, apa kata Nabi? Kalau kau mengambilnya itu baik, tapi kalau kau puasa tidak ada
masalah. Ambil yang baik. Ambil yang baik, masyaallah muslimin. Kemudian ada alasan, Ustaz, saya mampu untuk berpuasa. Kita katakan masyaallah muslimin, rukhsah Allah tidak menunggu tidak mampu. Karena selama ini kita mengqasar salat, menjamak salat, mampu tidak sebenarnya kita singgah di setiap masjid kemudian salat? Oke, tidak mampu. Sulit singgah. Mampu tidak melakukan salat 4 rakaat? Kenapa 2? Rukhsah kan? Kenapa antum tidak mau berbuka safar? Berarti bukan masalah rukhsahnya, masalah imannya. Nah ini ditanya lagi, ente puasa Ramadan tuh ngapain? Ikut orang-orang? Jadi masyarakat muslimin azani Allah wa iyyakum, apabila kita melihat ya praktek kita sehari-hari, kita tidak pernah ya menyempurnakan sholat setelah berjenggot. Nih Ustaz, udah jadi Wahabi ini memanglah Ustaz, ya tidak pernah saya lagi menyempurnakan sholat di saat safar. Pasti saya qasar Ustaz. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Rukhsah. Kenapa tidak diambil? Safarlah di siang hari bulan Ramadan. Minum. Saya masih mampu Ustaz. Bukankah ini rukhsah dan ini rukhsah? Ya ini kau tak pernah mengatakan, saya masih mampu Ustaz. Ngapain saya sholat 2 rakaat? Saya masih mampu 4 kok. Kenapa di sini kamu ikat pengambil rukhsah itu dengan kemampuan, yang sini tidak kamu ikat dengan kemampuan? Nah, masyaallah azanillahu alaikum, tidak nunggu susah untuk ngambil rukhsah. Kalau antum tidak mampu, tidak perlu safar. Antum dodo sawit di siang hari bulan Ramadan, jam 1 udah puyeng. Saat ini nampaknya udah nggak bisa lagi nih Ustaz. Diukur tensinya rendah, udah buka. Karena antum tidak mampu, tidak perlu nunggu safar. Ya tak? Ya rukhsah tidak nunggu sulit. Pas mudah antum kedepankan apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Saya Ustaz, sayang rasanya puasanya dibatalin. Taib akhi, antum membatalkan puasa antum yang antum kedepankan kecintaan Allah. Bukankah Allah cinta? Apabila rukhsahnya diambil sehingga antum mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah dari apa yang antum cintai. Dan ingat, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih. Ada alasan lagi. Beda dong Ustaz, pahala puasa Ramadan dengan puasa di luar Ramadan. Beda. Ini Masya Allah ini Ustaz, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, amal soleh dilipat gandakan. Ya ikhwan, Ana bekerja sama Pak Dokter nih, Pak Dokter. Ana bekerja sama beliau. Kemudian Ustaz, kata Pak Dokter, ya Pak Dokter, Ustaz Ana kasih libur ya 1 pekan, kinerja Ustaz memang bagus. Serius nih, serius, pulanglah ke Rohul. Wah Masya Allah, keluar dekret, surat cuti Ustaz Yami yang nyuruh Pak Dokter. Kemudian di akhir bulan, loh kok hilang 700.000? Lah kan Ustaz libur kemarin, kata Pak Dokter. Adil nih? Ana ruqyah antum kalau antum melakukan itu. Adilkah itu ma'asyiral muslimin? Adilkah dokter yang beliau yang suruh ana libur kemudian beliau pula yang motong gajinya? Adil? Kalau seandainya muamalah makhluk dengan makhluk yang seperti itu tidak adil, mungkinkah Allah Azza wa Jalla melakukan itu tatkala kita mengambil rukhsah karena mengedepankan apa yang Ia cintai, kemudian kita ganti tidak disempurnakannya pahalanya oleh kita kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin? Mungkin. Maka ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, ini sisi pendalilan para ulama yang mengatakan bahwa mengambil rukhsah lebih afdal. Jelas ini. Cuman sebagian para ulama mengatakan dia berpuasa lebih afdal. 5. Kenapa? Karena Nabi berpuasa di saat safar. Bukankah Nabi SAW itu berbuka dia Ustaz? Tapi Nabi berbuka di Qura'ul Ghamim. Qura'ul Ghamim itu apa? Daerah dekat Mekah. Berarti selama 8 hari, kan dulu 10 hari kurang lebih perjalanan Mekah Madinah. Berarti maknanya dari Madinah sampai Qura'ul Ghamim itu ada sepekan atau 8 hari. 8 hari Nabi puasa kan Ustaz?
Kemudian di dalam hadis tidak ada yang berpuasa satupun kecuali 2 orang, Nabi dan Abdullah bin Rawahah. Itu dalil yang menunjukkan bahwa berpuasa bagi yang mampu lebih afdal dibanding berbuka. Maka dijawab oleh para ulama-ulama kita. Ada jawabannya ma'asyiral muslimin. Puasanya Nabi di saat safar itu di awal-awal perkaranya. Di akhir perkara dan di akhir perbuatan Nabi, amal Nabi di saat safar beliau berbuka. Sehingga yang dilakukan Nabi sebelum wafat tatkala beliau safar maka beliau berbuka. Itu dalilnya ma'asyiral muslimin. Maka akhir daripada perbuatan Nabi SAW di saat safar adalah beliau berbuka di saat beliau bersafar. Maka kata ulama mazhab imam kita, mazhab Imam Ahmad, itu menjadi hujjah bagi kami bahwa yang kita lihat adalah akhir perbuatan Rasulullah SAW. Setelah itu kan beliau tidak ada safar lagi di bulan Ramadan, sehingga akhir daripada perbuatan Nabi adalah iftar. Akhir perbuatan Nabi adalah berbuka, maka berbuka lebih afdal. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin, kalaupun puasa tidak ada masalah. Cuman ini sisi ya para ulama yang mengatakan bahwa mengambil rukhsah jauh lebih afdal. Ini sisi-sisi pendalilannya, dan wallahu alam saya lebih memilih pendapat bahwa berbuka lebih afdal. Cuman terkadang saya pun berpuasa di saat safar. Ya. Cuman tahun kemarin 9 hari saya tidak puasa. Baru terganti 6. Ini menyempurnakannya di bulan Sya'ban. Jadi ma'asyiral ikhwah azani Allah, makanya saya tidak mau lagi jadwal keluar kota di bulan Ramadan. Ya, karena udah ya, kalau sehari 2 hari tidak apa-apa ya Pu, saya bilang sama Mustafa, besok kalau safar keluar kota kita buka, tengok keadaan Nusat katanya kan. Kalau sehari 2 hari ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya udah 10 hari berat juga gantinya Ustaz. Nah, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, kemudian ada beberapa yang perlu untuk diperhatikan apabila kita memilih pendapat berbuka di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama, seorang apabila memulai safar dalam keadaan berpuasa, maknanya saya mau pergi ke Payakumbuh dari Sungai Rumbai ini. Kapan saya mau pergi? Jam 11 siang. Maka berarti saya memulai safar dalam keadaan berpuasa. Maka wajib untuk berpuasa di awal. Jadi kalau misalnya besok pagi ini udah Ramadan misalnya, besok pagi mau safar, bukan maknanya dan besok pagi kita memilih untuk tidak berpuasa, bukan maknanya sarapan paginya pakai lontong, tetap sahur antum. Antum tetap wajib untuk berpuasa. Wujuban, wajib. Kapan antum boleh berbuka? Tatkala antum sudah keluar dari Sungai Rumbai dan mobil antum sudah melaju ke Payakumbuh. Di situ antum baru boleh berbuka. Jelas? Jelas ini ikhwan? Ini yang pertama. Yang kedua, apabila tujuan safar antum adalah sesuatu yang mubah atau ketaatan kepada Allah, yang mubah misalnya mau pergi ya membeli barang, mau pergi bertamasya, berkreasi, atau maaf supir travel, ini mubah. Atau taat ke Payakumbuh, ada syekh, saya mau ikut daurah, nah, ini taat. Maka siapa yang safarnya adalah safar mubah atau taat, maka dia boleh mengambil apapun dari keringanan Allah. Namun yang disebut oleh para fuqaha kita, siapa yang tujuan safarnya bermaksiat kepada Allah, ngapain ke Payakumbuh? Ada bisnis di sana Ustaz. Bisnis apa? Saya pinjam duit ke apa? Bank riba. Ada dalam keadaan seperti ini dia tidak mengambil apapun daripada keringanan Allah. Ngapain ke Payakumbuh? Udah booking check in hotel sama cewek cantik Ustaz. Siapa cewek cantik? Istrimu? Enggak. Wanita bayaran. Na'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan seperti ini yazni, dia berzina, maka dia tidak boleh mengambil apapun daripada keringanan Allah. Tidak qasar, tidak jamak, tidak meninggalkan jamaah, tidak meninggalkan Jumat, tidak juga boleh dia berpuasa. Jadi wajib anak puasa Ustaz. Check innya jam 2. Wajib puasa. Nunggu buka lah kalau itu Ustaz. Haram. Ya, mau jam 2 mau habis buka haram. Ya. Jelas ini ikhwan? Jelas? Nah. Assalamualaikum. Wal haidu wal nufasa'u yahrumu 'alaihim as-siyamu wa 'alaihim al-qada'. Artinya
wanita haid dan nifas diharamkan berpuasa dan keduanya wajib qada yaitu mengganti di hari haid. Nah, wanita haid kita sudah paham. Wanita nifas yaitu wanita yang keluar darah darinya pasca melahirkan atau pasca keguguran. Jadi keguguran ada nifas, cuman keguguran itu perhatikan ma'asyiral ikhwah, apabila gugur setelah 120 hari ada nifas. Namun apabila kurang dari 120 hari kandungan tersebut, maka dilihat apabila misalnya yang keluar itu masih berbentuk cairan dan belum nampak bentuknya, maka tidak ada nifas padanya. Namun apabila yang keluar daripada rahim perempuan tersebut kurang dari 120 hari, sesuatu yang sudah berbentuk walaupun sedikit, udah ada tangannya Ustaz kecil, udah ada kakinya, bahkan keadaan seperti ini dihukumi dia ada masa nifas. Berapa hari? Berapa hari masa nifas? Berapa hari masa nifas? Maksimal 40, tidak mesti 40. Kalau misalnya nifasnya cuma 10 hari, setelah itu bersih total, alhamdulillah, halal bagimu. Ini jangan libur 40 hari. Padahal sudah bersih, 12 hari udah bersih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas? Cuman kalau misalnya tidak juga bersih dia 40 hari, dalam mazhab boleh disetubuhi. Yang turun adalah istihadah lagi. Jelas nih ikhwan? Jadi batas maksimal 40 hari, udah 40 hari boleh disetubuhi dan wajib wanita haid, wanita nifas tersebut salat. Wajib dia puasa. Tapi kalau bersih dia sekurang dari 40 hari, alhamdulillah. Inilah derita suami berbini satu. Mbak kalau bininya 2, ibu-ibu udah kami pulang lagi nih Ustaz, kami nggak ikut daurah lagi nih, kata ibu-ibu. Nifas kedua-duanya. Petaka orang berbini 2, makanya berbini 3. Antum kok sampai situ pikiran antum? 2 udah slot kan masih ada 2 lagi, nikah istri ketiga. Makanya jangan hamil bareng-bareng. Nah, mungkinkah itu? Mungkin. Ya, misalnya subhanallah dia punya istri 3, ketiganya bibit unggul, masya Allah hamil semuanya. Yasbir, dia cari istri keempat. Nah, jelas? Nah, alhamdulillah. Cuman ma'asyiral ikhwah, wanita haid dan nifas tidak gugur kewajiban puasa atas diri mereka. Maknanya mereka tidak boleh puasa, tapi mereka wajib mengqadha. Hal ini sebagaimana hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, tatkala ada yang bertanya kepada beliau, kemudian kata Ummul Mukminin Aisyah, begitulah kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Cuman permasalahan ini perlu untuk kita sebutkan. Tadi kita sebutkan musafir, kemudian kita sebutkan sekarang haid dan nifas. Siapa saja yang pulang dari safar dalam keadaan paginya dia tidak berpuasa, dari Payakumbuh balik ke sini saya tidak puasa Ustaz, alhamdulillah. Kapan nyampainya ke Sungai Rumbai Pak Dokter? Jam 2 siang. Berarti seorang musafir yang berbuka tiba di tempat mukimnya di siang hari bulan Ramadan. Atau wanita haid dan nifas suci haid dan nifasnya di siang hari bulan Ramadan, maka wajib bagi orang-orang ini untuk menahan diri dari makan dan minum berikut seorang musafir tiba di tempatnya dan berikut sucinya wanita dari haid dan nifas. Tidak boleh untuk makan dan minum dan tidak boleh digauli. Apabila misalnya suami istri dari Payakumbuh tidak berpuasa, alhamdulillah, sampai rumah jam 2 yang jima' yuk katanya, dan dia sudah wajib untuk menahan, wajib kafarat. Jadi wanita haid dan nifas apabila suci di siang hari bulan Ramadan, wajib bagi mereka untuk menahan makan dan minum. 5, kenapa? Yang pertama, li zawalil udhur, karena udhur yang membolehkan mereka untuk berbuka sudah tidak ada, selesai. Kedua, ihtiraman lisyahr, sebagai bentuk penghormatan kepada bulan. Dan ini pendapat yang kami pilih. Walaupun di sana Syekh Nu'aimin rahimahullah, beliau mengatakan boleh-boleh saja, karena kembali ke hukum awal. Kalau awalnya dia nggak puasa, ngapain dia ya menahan? Cuman wallahu alam bisawab, pendapat yang kami pilih, dan ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah, ya kuat, karena memang uzur yang membuat dia tidak berpuasa itu sudah selesai, sudah tidak ada.
dan sebagai upaya menghormati bulan Ramadan yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum alaikum. Wal hamilu wal murdi'u idza khafata 'ala waladihima aftarata wa qadata wa ab'adata 'an kulli yawmin miskina. Yang artinya wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir atas anaknya kalau berpuasa maka keduanya boleh berbuka dan keduanya mengqadha serta memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. Nah, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum. Ini masalah yang selalu berulang setiap tahunnya. Perempuan nanya, "Ustaz, saya hamil, saya menyusui. Apakah saya qadha atau bayar fidyah saja, Ustaz?" Nih, ibu-ibu yang di belakang hijab, dengarkan baik-baik. Bapak-bapak yang menjadi wali dari anak-anak yang dikandung oleh istri-istri antum, dengarkan baik-baik. Perhatikan ma'asyiral ikhwah. Masalah ini, ibu hamil dan menyusui keadaannya tiga. Yang pertama, ibu hamil dan ibu menyusui yang apabila berpuasa khawatir akan keselamatan diri mereka. Jadi yang dikhawatirkan adalah diri istri antum yang sedang hamil atau yang menyusui. Maka dalam keadaan seperti ini dia boleh berbuka dan mengqadha saja. Jelas? Dia boleh berbuka dan mengqadha saja. Keadaan kedua, ibu hamil, ibu menyusui, kalau puasa badannya kuat, tapi yang bermasalah janin yang dikandung atau bayi yang disusui. Berarti di sini yang dia khawatirkan tatkala berpuasa bukan dirinya, tapi diri orang lain. Maka dia berbuka, wajib qadha, wajib bayar fidyah. Dua sekaligus, qadha, bayar fidyah juga. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dikiaskan juga bagi orang-orang yang berbuka karena menyelamatkan orang lain. Dokter tenggelam, saya berenang, aduh tidak tahan nih Ustaz, minum lana dulu supaya kuat. Baik, makan lana dulu Ustaz. Kalau makan nanti mati Pak Dokter tuh, nunggu makan pula dulu lagi. Baik, kalau seandainya ada orang yang menolong orang lain batal puasa, dia boleh membatalkan puasanya. Cuman dia membatalkan puasa karena khawatir akan keselamatan orang lain. Dalam keadaan seperti ini dia qadha dan wajib bayar fidyah. Ini diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Syarh Umdatul Fiqh karangan beliau. Cuman nantilah kita bahas yang ini. Kita fokus kepada ibu hamil dan menyusui. Sekarang kedua, ibu hamil menyusui kalau puasa badannya tidak apa-apa, cuman dia mengkhawatirkan keselamatan bayinya atau janinnya. Dalam keadaan seperti ini dia berbuka, kemudian dia mengqadha, kemudian dia bayar fidyah. Ketiga, ma'asyiral ikhwah, khawatir pada dua pihak sekaligus. Kalau dia puasa, badannya lemah, anaknya juga bermasalah nanti. Maka dalam keadaan seperti ini, dia boleh berbuka, qadha, bayar fidyah juga. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ini pendapat yang benar di antara pendapat-pendapat para ulama bahwa wanita hamil dan menyusui itu tidak ada yang namanya bayar fidyah tok. Kenapa? Ibu hamil, ibu menyusui tidak bisa dikiaskan kepada orang tua. Kias yang paling cocok untuk ibu hamil dan menyusui itu adalah ibu hamil dan ibu menyusui dikiaskan ke orang sakit yang diharapkan sembuh. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kaidah siapa saja yang berbuka di siang hari bulan Ramadan, baik karena ada udzur ataupun tidak, selain daripada udzur tua dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka secara asal dia wajib bayar qadha. Musafir qadha, orang sakit yang diharapkan sembuh qadha, wanita haid dan nifas qadha. Bahkan orang yang kayaknya melawan puasa, saya mau batalkan aja lah. Baik, batalkan, wajib qadha. Malas saya puasa Ustaz, saya nggak mau puasa hari ini. Oke, haram. Tapi kalau dia tetap juga berbuka, maka dia wajib qadha. Kecuali apabila jima' kan, jima' nanti ada kafaratnya, tetap wajib qadha. Maka ma'asyiral muslimin, kaidah siapa saja yang berbuka di siang hari bulan Ramadan selain daripada sebab tua, maka dia wajib qadha. Ibu hamil dan ibu menyusui itu berbuka di siang Ramadan, maka secara asal dia wajib qadha. Tak ada yang namanya bayar fidyah tok. Namun kenapa kita katakan bayar fidyah, dan ini masyhur pendapat mazhab kita, apabila mengkhawatirkan keselamatan orang lain dia bayar fidyah.
Dan ini bentuk pengamalan terhadap apa yang difatwakan oleh Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum, bahwa ayat berkenaan tentang siapa yang tidak berpuasa maka dia bayar fidyah telah dihapus oleh Allah kecuali bagi yang tua dan wanita hamil dan menyusui, kata Abdullah bin Abbas. Cuman yang dipahami berarti orang hamil dan menyusui cuman bayar fidyah tak salah. Karena wanita hamil dan menyusui dia batal puasanya, maka kembali ke hukum asal kaidah siapa yang batal puasanya di siang hari bulan Ramadan karena ada udzur atau karena tidak ada udzur selain daripada udzur tua, secara asal dia wajib mengqadha dan dia wajib bayar fidyah apabila yang dia khawatirkan keselamatan orang lain. Dan yang membayar fidyah itu wali yang menafkahi anak. Makanya saya ketika istri mengandung anak saya batal puasanya, ya, makanya saya tanya ini batal karena kenapa? Karena kalau badannya lemah dia wajib qadha saja, tapi kalau dia khawatir anak maka saya wajib untuk membayar fidyah. Untuk fidyah dan kafarat berapa ukurannya dan seperti apa dikeluarkan, kepada siapa disalurkan, pada bab kafarat kita jelaskan insyaallah. Nah, jelas ini ikhwan, ibu-ibu jelas? Bu-ibu jelas? Alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau seandainya 11 tahun tidak puasa berturut-turut karena hamil dan menyusui? Kita katakan dia wajib qadha. Tetap wajib qadha. Nah, wajib. Nah, Assalamualaikum. Wal ajizu 'ani shaumi li kibarin aw maradin la yurja bur'uhu fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskinan. Artinya orang yang tidak mampu berpuasa dikarenakan sudah tua atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. Nah, kemudian yang ketujuh, ma'asyiral ikhwah azanillahu ikum, orang tua yang tidak mampu. Orang tua, perhatikan ma'asyiral ikhwah, orang tua terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang tua yang sehat akalnya, sehat badannya. Dalam keadaan seperti ini wajib dia berpuasa. Sama ibu hamil dan ibu menyusui, bukan kehamilan dan menyusui itu syarat mutlak dia berbuka, enggak. Tapi kapan ibu hamil dan ibu menyusui, ya, boleh berbuka tatkala dia mengkhawatirkan dirinya atau diri anaknya atau diri keduanya sekaligus. Tapi kalau misalnya alhamdulillah badan saya kuat, anak saya juga sehat, maka wajib dia puasa walaupun hamil. Wajib dia puasa walaupun hamil. Nah, perhatikan ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum, adapun orang tua juga seperti itu. Keadaan pertama, orang tua yang sehat akalnya, sehat badannya, wajib puasa. Keadaan kedua, orang tua yang sehat akalnya, tidak sehat badannya, tapi dia masih wajib salat, masih bisa salat, masih ingat dan belum meracau dan belum pikun. Dalam keadaan seperti ini masih diberikan kepadanya kewajiban untuk menjalankan syariat Allah, maka dia membayar fidyah. Orang tua ketiga, ada orang tua yang sehat badannya, tidak sehat akalnya, sudah pikun. Salat subuh jam 2 siang, salat zuhur jam 9 malam. Datang anaknya, kau siapa? Masuk rumah aku, tumbuk kau. Kata dia, ya ini saya ya. Ya, kepala bapak kau ya. Enggak ada, saya enggak punya anak, katanya. Misalnya seperti itu. Ada atau enggak yang seperti ini? Ada. Ya, maka dalam keadaan seperti ini apa yang harus dilakukan? Wajib bayar? La. Dia tidak wajib salat, tidak wajib puasa, tidak wajib lagi untuk menjalankan apapun perintah syariat Allah. Jelas? Tidak bayar fidyah pada orang tua seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang sadar kadang-kadang, ya sakau kadang-kadang, ya pikun kadang-kadang. Nih Ustaz, kalau tiba sehatnya Masya Allah, yusalli, dia salat, dia baca Quran, sehat Ustaz. Tapi kalau sudah tiba pikunnya, maka kita katakan wajib dia berpuasa di saat dia sehat dan gugur kewajibannya untuk menjalankan apapun dari perintah syariat tatkala pikunnya tiba. Jelas? Wallahu a'lam. Nah, orang tua yang diwajibkan untuk membayar fidyah adalah yang sehat akalnya, yang masih wajib untuk menjalankan syariat Allah, maka dalam keadaan seperti ini dia wajib untuk membayar fidyah. Berikut juga ma'asyiral ikhwah, ya, orang yang
sakit dan tidak lagi diharapkan untuk sembuh dari sisi medis. Kanker stadium 4, lumpuh total karena stroke berat, pecah pembuluh darah dan lain sebagainya. Ini udah lumpuh Ustaz, ini harus minum obat terus ini, atau dirawat dengan intensif dan lain sebagainya. Keadaan seperti ini dibayarkan fidyah atasnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Assalamualaikum. Wa man aftara fa alaihi al-qada'u faqat idza kana fitru bi aklin aw syurbin aw qai'in 'abdan aw hijamatin aw ibna'in bi mubasharatin. Barang siapa yang batal maka dia hanya wajib mengqadha. Nah, siapa yang batal maka dia hanya wajib mengqadha. Siapa yang batal maka dia hanya wajib mengqadha. Naam. Jika batalnya karena makan. Naam, karena makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, atau muntah dengan sengaja. Naam, dan yang disebut muntah adalah yang keluar dari mulut dan yang keluar dari perut yang memenuhi mulut. Ya, kalau misalnya kita sendawa karena banyak air, keluar air itu sedikit, maka dibuang. Di saat berpuasa tidak boleh ditelan. Apabila ditelan, dikhawatirkan rusak puasanya. Ya, tapi apabila yang keluar itu sudah, kalau ditahan penuh mulut keluar, maka itu disebut qai', disebut muntah. Apabila dia muntah tidak disengaja, maka puasanya masih sah dan tidak ada wajib qadha baginya. Namun apabila dia menyengajakan dirinya untuk muntah, maka dalam keadaan seperti ini dia wajib qadha. Nah, batal puasanya. Nah, dibekam. Nah, berbekam membatalkan puasa. Berbekam membatalkan puasa berdasarkan hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, aftar al-hajim wal mahjum. Telah batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Ya, ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan diqiyaskan donor darah juga membatalkan puasa. Lebih lanjut nanti akan kita bahas di kitab Minhatul Allam, Bulughul Maram insyaallah. Nah, atau keluar air mani karena bercumbu dengan istri. Nah, keluarnya air mani karena bercumbu atau dengan alat dan yang lain sebagainya. Ya, onani, masturbasi dan yang sebagainya yang membatalkan puasa. Nah, Assalamualaikum. Ila man aftara bi jima'in fa innahu yaqdi wa yu'tiku raqabatan fa in lam yajid fa siyamu syahrayn mutatabi'ain fa in lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Ya, artinya kecuali orang yang batal puasanya karena jima'. Nah, jima' kadar minimal daripada jima' hilangnya ya tutup celak di dalam tempatnya. Apabila misalnya tutup celak tersebut hilang dan telah masuk ke dalam tempatnya, maka dalam keadaan seperti ini batal puasanya dan wajib kafarah. Dan baik jima' itu di kubulnya ataupun di duburnya, wal'iyadzubillah. Ini membayar, wajib dia bayar kafarah walaupun tidak keseluruhan batang celak itu yang masuk. Atau tidak terjadi ejakulasi Ustaz. Nah, ghadun nazar, tidak dipandang itu. Jelas hilangnya ya kepala celak tersebut masuk ke dalam tempatnya, maka dalam keadaan seperti ini wajib untuk dia membayar kafarat. Dan baik di kubul ataupun di dubur, nasallallahu salamah wal afiyah. Kalau di dubur dosanya berkali lipat. A'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'a, siapa yang menjima' dan menyetubuhi istrinya karena lupa, maka tidak wajib kafarat bagi dirinya. Ya, dan tidak ada qadha juga baginya, sah, tapi pas ingat langsung dicabut celaknya. Jelas? Nanggung Ustaz. Lah, kalau bilang nanggung maka batal puasanya haram. Antum pula bilang haram, belum nikah bilang haram. Na'am. Enggak ada yang lupa ya? Nah. Ya. Lupa mungkin ada, kalau lupa mungkin. Payah pula antum lupa nomor orang, kayak mana lupa tuh? Cuman kalau ndak tahu ndak mungkin. Makanya beda nisyan dengan jahal. Beda lupa dengan bodoh, tidak mengetahui. Kalau sekarang ada orang yang menyetubuhi istrinya karena ndak atas dasar ketidaktahuan hukum, ndak diterima ma'asyiral muslimin. Apalagi tinggal di Indonesia, karena jima' bersenggama itu di antara perkara yang diketahui oleh banyak orang, dia dapat membatalkan puasa, wajib bayar kafarah. Tapi kalau lupa mungkin aja ya minum obat flu, minum Intunal sama Evelyn, teler suami laki bini,
Aduh, cantik kali istriku. Ayolah dek, katanya. Karena astagfirullah puasa. Mungkin. Tapi jangan diharap. Nah. Nah, siapa yang puasanya batal karena jima', maka wajib kafarat. Wajib qada, wajib kafarat. Kafaratnya mughalladah. Kafaratnya diberatkan untuknya. Apa dia? Maka dia mengqadha dan memerdekakan seorang budak. Nah, kalau dia punya budak, maka dia merdekakan. Sekarang tidak ada budak, maka apa yang harus dia lakukan? Kalau tidak punya, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Walaupun dia misalnya berpuasa 58 hari, karena bilangan bulannya 29 bulan pertama, 29 bulan kedua, la ba'sa bidzalik, tidak mengapa. Sempurna puasanya. Karena Nabi SAW tidak mengatakan puasa 60 hari, tapi Nabi SAW sebutkan puasa 2 bulan. Apabila bulan tersebut jumlahnya 29, yang satu lagi 29, berarti 58 hari dia puasa, la ba'sa bidzalika, tidak mengapa, sah. Dan dia harus mengerjakannya berturut-turut. Kalau dia juga tidak mampu secara fisik untuk berpuasa, kalau tidak mampu, maka memberi makan sebanyak 60 orang miskin. nah, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Ini kafarat. Kita bahas masalah kafarat dan fidyah berakhir, ya, berakhir manhajus salikin. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh ada 15 hadis, insyaallah kita bahas di sini. Ya, selebihnya itu hadis-hadis itu, hadis tentang perintah untuk berbuka, berpuasa, sahur dan sebagainya pada Bulughul Maram kita akan jelaskan. Ma'asyiral ikhwah, perhatikan. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, masalah membayar fidyah dan masalah membayar kafarat dikeluarkan dengan apa yang kita keluarkan untuk zakat fitrah. Cuman ukurannya yang berbeda. Untuk kafarat dan fidyah seorang mengeluarkan setengah sa'. Kalau zakat fitrah setengah sa'. Kalau zakat fitrah 1 sa', kalau fidyah dan kafarat itu setengah sa'. Setengah sa' itu 2 mud, 1 sa' 4 mud. Kalau misalnya 1 sa' itu 3 kilo, berarti seorang mengeluarkan fidyah dan kafaratnya 1,5. Dan dikeluarkan dengan apa dia mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu dengan biji-bijian, dengan beras. Jumhur para ulama mengatakan tidak sah membayar kafarat atau fidyah dengan nasi bungkus atau makanan yang sudah jadi. Ya, seorang membayar fidyah, membayar kafarat dengan sesuatu yang dengannya dia mengeluarkan zakat fitrah. Nah, dengan beras. Cuman bedanya apa? Zakat fitrah 1 sa', fidyah dan kafarat setengah sa'. Yang pertama, yang kedua, dia harus memberikan fidyah itu setiap 1 harinya 1 orang miskin, 1 kepala. Bukan memberikan 60 atau 30 kilo ke 1 orang. La. Tapi dia membayar apa? Ke 60 orang miskin. Dia cari 60 orang miskin. Kalau seandainya dia cuma dapat 30, maka setiap 1 orang mendapatkan 3 kilo. Mendapatkan 1 sa'. Jelas? Dan siapa yang memiliki fidyah Ramadan boleh dibayar sebelum Ramadan tiba. Sebagaimana perbuatan Anas radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, apabila akan Ramadan maka Anas mencari 30 orang miskin, kemudian dia membayarkan fidyah kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Berakhir sesi pertama. Insyaallah taala kita lanjutkan pada sesi kedua pada pukul 10.35 teng. Jadi 10.35 itu bukan salat tahiyatul masjid lagi. 10.35 kita sudah duduk karena materi kita banyak, hadis-hadis puasa dari kitab Bulughul Maram. Wallahu a'lam. Pertanyaan nanti kita jadikan di sesi pertama, insyaallah. Di sesi kedua, awal sesi kedua 15 menit kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.